Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kaifa halukum ayuhat talabah? La'allakum bi khair. Insyaallah pada kesempatan ini Ustaz akan menyampaikan materi tentang periodisasi perjuangan Muhammadiyah. Ya, Ustaz akan mengajar bersama kalian, mengajar kalian dan membersamai kalian di pelajaran kemuhammadiyahan insyaallah. Tentu ketika kita berbicara tentang Muhammadiyah, anak-anak sekalian, ya Muhammadiyah itu organisasi yang sangat besar ya di Indonesia, yang umurnya pun sudah cukup tua ya, sudah 1 abad lebih ya. Ini sudah masuk abad kedua, maka ya sangat banyak sekali ilmu-ilmu yang atau pemahaman-pemahaman yang ada di Muhammadiyah ini. Dan perjuangannya seperti apa nanti kita akan pelajari sama-sama. Ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, kalian jangan lupa ya ketika nonton video ini ya nanti di subscribe dulu channel YouTube-nya biar kalian tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Jangan lupa di like ya, di share juga tidak apa-apa. Baik, ketika kita berbicara tentang Muhammadiyah, tidak terlepas daripada ayat wa taqum minkum ummatun yad'una ilal khair ya, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Mohon maaf, ini ada salah ayat ya, salah penulisan ayat. Ini harusnya ini nun ya, bukan mim. Harusnya nun. Harusnya ini nun. Wa taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kita hidup ini ya harus senantiasa ya yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf ya menyeru kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar. 3 ini. Dan ini merupakan salah satu faktor atau dasar-dasar kenapa Muhammadiyah Ki Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Ya harus ada golongan ya, golongan yang menyeru kepada kebaikan. Bukan satu orang saja tapi golongan. Kenapa golongan? Ya, ini nanti akan dibahas di lain waktu insyaallah. Kita lanjut kepada ya, bahwa ketika kita mempelajari Muhammadiyah ya kita harus paham, harus tahu juga kapan Muhammadiyah didirikan oleh pendirinya yaitu Ki Ahmad Dahlan. Ya, didirikan pada tahun 1330 Hijriah, tanggal 8 ya, Dzulhijjah atau tanggal 18 November tahun 1912 Masehi. Ya, ini Muhammadiyah didirikan oleh Ki Ahmad Dahlan pada tahun itu. Dan banyak sekali ya periode-periode yang dilalui oleh Muhammadiyah. Ya, sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan ya, dan setelah kemerdekaan itu ada juga periode-periode yang dilaluinya. Yang pertama ketika Orde Lama dan Orde Baru dan pada masa reformasi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mendorong Persyarikatan Muhammadiyah itu didirikan. Ini Ki Ahmad Dahlan ya melihat ada faktor-faktor internal. Ya, yang pertama umat Islam pada saat itu, ya ini mereka terjangkit dengan TBC. Mungkin sampai sekarang pun masih ada penyakit tahayul, khurafat dan bid'ah ini masih ada. Karena sudah sunatullah pasti ada itu, ya, masih ada terus sampai kiamat nanti mungkin ya masih ada yang melakukan kemusyrikan, ya hal-hal yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ini adalah merupakan penyakit yang harus kita hilangkan ya, agar orang-orang yang terjangkit seperti ini bisa kembali kepada akidah Islam yang lurus.
Karena salah satu tugas Muhammadiyah dan cita-cita Muhammadiyah itu ya, tujuannya agar tercapainya masyarakat Muslim, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dan itu harus menjadi visi hidup kita. Menjadi apa? Menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Menjadi pelajar Muslim yang sebenar-benarnya. Ya, menjadi pelajar Muslim yang sebenar-benarnya. Itu harus menjadi IPM, misalnya IPM yang Muslim, IPM pasti Muslim karena Muhammadiyah organisasi Islam ya. Intinya menjalankan syariat Islam yang sebenar-benarnya, menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Baik, itu yang pertama. Penyakitnya ada penyakit TBC, tahayul, bid'ah, dan mukhalafat. Faktor yang kedua, umat Islam pada saat itu terpecah jadi 3 golongan. Ada golongannya pada waktu itu, golongan priai, santri, dan abangan. Ya, priai biasanya mereka yaitu orang-orang yang kehidupannya di atas rata-rata lah, mungkin mereka keturunan bangsawan, keturunan kerajaan, kemudian pejabat negara, pegawai negeri, ya itu para priai di sini. Kemudian di sini ada santri. Santri itu orang-orang yang bisa dikatakan orang menuntut ilmu, bisa juga dikatakan santri itu dari kata sastra, sastri yaitu pengetahuan, kitab suci, agama. Nah, kalau abangan itulah orang-orang Islam yang hanya sekedar mengaku Muslim tapi tidak melaksanakan syariat Islam sepenuhnya. Dan disinilah ada unsur ya kesenjangan sosial, dari golongan ini. Kiai Ahmad Dahlan mencoba untuk menghilangkan kesenjangan itu. Tentu ya nanti akan dibahas di program-program yang akan dibuat oleh Kiai Ahmad Dahlan tentunya pada masa-masa awal pembentukan gerakan Muhammadiyah itu. Faktor lain internal itu sistem pendidikan yang lemah, ya, di mana pendidikan modern yang dikembangkan oleh Barat, orang Kristen pada waktu itu, kolonial Belanda, ya, kolonial kurang N ya, kolonial pada waktu itu. Ya. Sedangkan umat Islam belum sempurna melaksanakan dan banyak fokus pada kehidupan akhirat saja, sehingga untuk kepentingan duniawi ya yang seharusnya ilmu pengetahuan atau teknologi saat ini dikuasai oleh orang-orang Muslim yang ya sekarang kita nikmati ya dari luar, bukan orang Muslim ya, karena memang sudah mungkin sunatullah ya, salah satu faktornya, tapi juga mungkin karena faktor kelalaian umat Islam pada saat itu, sehingga kita juga harus berusaha untuk kembali bangkit, kembali menguasai ya dunia ini, dalam artian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya faktor internal ya. Ada 3 tadi ya, ada faktor yang pertama umat Islam terjangkit TBC, kemudian umat Islam terpecah jadi 3 golongan, kemudian sistem pendidikan yang lemah. Itu faktor-faktor internal yang dijadikan faktor untuk mendirikan sebuah wadah persyarikatan yang dijadikan alat dakwah oleh Kiai Ahmad Dahlan dalam menyebarkan Islam di Nusantara ini. Baik, kita lanjut ke faktor eksternal. Ya, sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di komentar ya, di kolom komentar, atau bisa juga langsung di WA nanti ya, langsung pertanyaan di Wapri ya, jangan tidak di grup ya. Langsung WA Ustadz kalau ada pertanyaan. Faktor yang mendorong persyarikatan Muhammadiyah ya, yang faktor eksternalnya adalah ada penjajahan kolonial Belanda dan gerakan pembaruan Islam dunia. Ya, ini ketika berbicara tentang penjajahan kolonial, tentu ya mereka itu masuk ke Indonesia dengan doktrin yang kuat, ya, doktrin
semangat, ya, semangat 3G, gold, glory, dan gospel. Itu kekayaan alam, ya, kemudian kekuasaan, pemerintahan, dan ya kristenisasi, ya, massal di Indonesia, Injil, ya, gospel. Mereka doktrinnya ini kuat, 3G. Kita juga punya doktrin yang sangat kuat, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kita senantiasa jadikan semua yang kita ish kariman atau mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid, itu harus jadi benteng kita. Itu dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mau berubah, maka tidak akan bisa berubah. Baik, santri sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, Muhammadiyah muncul ketika umat Islam, ya, mengalami keterpurukan di berbagai negara muslim yang ada di timur, ya, di timur. Sedangkan negara barat yang notabene Kristen itu terus memacu untuk menjajah negara-negara timur atau negara Islam. Jadi saat umat Islam mengalami kemunduran, fase-fase kemunduran, kemudian muncul, Allah berikan tokoh-tokoh yang berupaya untuk meninggikan kalimat Allah. Ada Muhammad Rasulullah dan Jalaluddin Al-Afghani. Mereka menyuarakan persatuan Islam, pan Islamisme, ya, menyuarakan persatuan Islam maupun perbaharuan atau tajdid di segala bidang untuk melawan penjajahan Barat. Nah, ini pemahaman tokoh-tokoh ini, ya, sampai ke seluruh pelosok negara, pelosok penjuru dunia ini, hingga sampai kepada ulama-ulama Indonesia, termasuk salah satunya adalah Ki Ahmad Dahlan. Maka Ki Ahmad Dahlan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah untuk membentengi akidah umat Islam dari pengaruh kolonial dan penjajahan dan kristenisasi pada saat itu dan sampai sekarang. 4 bidang yang pertama kali dibuat oleh Ki Ahmad Dahlan di awal pembentukan Muhammadiyah. Ada bidang keagamaan, pendidikan, penerbitan, dan sosial kemasyarakatan. Ini yang 4 bidang ini yang dibentuk oleh Ki Ahmad Dahlan untuk memudahkan pemetaan dakwah, ya, dakwah pada saat itu. Dengan faktor-faktor tadi, ya, faktor yang sosial terutama, ya. Nah, ini Ki Ahmad Dahlan di bidang keagamaan itu menyederhanakan makam, ya, tidak dihiasi secara berlebihan. Dulu kan luar biasa dibikin rumah dan sebagainya, ya. Kemudian nih kebiasaan ziarah ke makam orang-orang suci, ya, bukan tidak boleh kita berziarah kubur, tapi, ya, niatnya itu yang salah. Kadang-kadang sudah sampai ke tempat itu meyakini sampai meminta-minta di kuburan, ya, dan itu tidak boleh, ya. Kemudian meluruskan kiblat, kemudian merintis penyelenggaraan sholat Id di tanah lapang, kemudian membentuk panitia khusus untuk, ya, pengumpulan pembagian zakat, fitrah, dan kurban. Ini bukan kuburan, dan kurban, ya, bukan kuburan. Kurban. Kurban, ya, dan dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian menyiapkan teks khutbah dalam bentuk bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Kemudian menyederhanakan upacara kelahiran. Besok kelahiran itu dirayain luar biasa, ya. Milad itu luar biasa, heboh, ya. Khitanan, pernikahan, dan pemakaman. Itu Ki Ahmad Dahlan menyederhanakan supaya tidak berlebihan. Ya, kalau kelahiran syukurin dengan akikah, biasa akikahan sewajarnya. Ya, kalau laki-laki kambingnya 2, ya kan. Kalau perempuan potong kambing 1. Kalau tidak mampu hari ke-7, ya sudah selesai gitu aja. Tidak menjadi beban lagi. Ya. Kemudian membersihkan anggapan adanya berkah gaib yang dimiliki oleh kiai ulama tertentu. Ini masih banyak yang meyakini seperti ini. Ya.
ada berkah gaib. Ini yang harus kita waspadai, karena setan itu, iblis itu terus menggoda manusia untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Mengatakan sebagai kiai rahaduya dukun, ya, bisa ini bisa itu, ya, dan seterusnya. Kemudian penggunaan kerudung untuk perempuan. Pada saat itu ya perempuan sedikit sekali yang menggunakan kerudung. Pakai mungkin cuma diselendangkan saja. Ya, padahal itu kewajiban bagi perempuan untuk menutup aurat, bukan menutup badan, ya. Tutup auratmu, bukan tutup badanmu. Kalau tutup badan, ya bisa saja, ya habis selimut tutup selesai. Tapi aurat kadang tidak terlihat, tidak tertutup. Beda tutup aurat dengan tutup badan. Ya. Mendirikan musola khusus perempuan. Kemudian mempelopori berdirinya pelayanan khusus perkawinan. Ini Kiai Ahmad Dahlan sudah berpikirnya ke sana. Ya, Muhammadiyah sudah mempelopori adanya sekarang dengan istilah KUA. Ya. Kemudian syiar dakwah Islam keluar kota atau daerah, garis miring daerah. Ya, selanjutnya di bidang pendidikan. Bidang pendidikan Kiai Ahmad Dahlan sudah membuat sekolah rakyat pada saat itu khusus untuk rakyat, ya, sekolah ibtidaiyah diniyah untuk belajar bahwa sekolah itu sangat penting dengan cara dengan sekolah modernnya yang dibuat oleh Kiai Ahmad Dahlan. Jadi sekolah ini lebih tua daripada Muhammadiyahnya, ya. Muhammadiyah berdiri pada tahun 1912. Ya, sedangkan sekolah rakyat yang bentuk pada saat itu pada tahun 1911, ya, tanggal 1 Desember. Kalau ini kan 18 November, ya. Itu Muhammadiyah berdirinya. Nah, ini luar biasa sekali Kiai Ahmad Dahlan dalam membentuk yang di bidang pendidikan. Selanjutnya di bidang kepustakaan dan penerbitan. Ini pada tahun 1915 Muhammadiyah sudah punya percetakan Suara Muhammadiyah. Majalah Suara Muhammadiyah, ada majalah Surya, majalah Bintang Islam. Dan ini Suara Muhammadiyah, ya, salah satu majalah yang bertahan sampai saat ini. Ya, bahkan sejak sebelum kemerdekaan sudah ada, sampai sekarang masih ada. Itu luar biasa sekali, ya. Kemudian di bidang sosial kemasyarakatan Kiai Ahmad Dahlan dengan teologi ininya Al-Maun, semangat spiritnya Al-Maun, ya, Kiai Ahmad Dahlan, ya, yang nantinya, ya, muncul amal usaha di bidang sosial seperti panti asuhan, rumah sakit, ya, banyak sekali, ya, ribuan rumah sakit Muhammadiyah, ya, panti juga ribuan di Indonesia, ya. Maka luar biasa sekali semangat yang dibangun oleh Kiai Ahmad Dahlan untuk penerusnya, ya. Maka kita sebagai pelajar Muhammadiyah harus mampu memahami, harus mampu berbuat lebih daripada ini, ya, untuk kemajuan umat dan bangsa. Untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala kita harus menjadi manusia yang, ya, menjadi pribadi muslim yang sebenar-benarnya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Ya, terima kasih. Syukran ala musyahadatikum, la tansa musyarakatikum, subscribe, ya, komen dan like. Ya, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa lanjutkan materi kita, dan mudah-mudahan kalian tidak sebatas nonton saja, tapi kalian dibaca kembali bukunya, ya, ada bukunya yang kelas kalian, ya, buku pelajaran Muhammadiyahnya sudah ada, yang belum bisa ditebus nanti di koperasi sekolah di pondok pesantrennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.